Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang kelas 5, marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian salawat jangan sampai kita lupakan kepada suri teladan kita. Dengan pengorbanan yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, salawat pula kita sampaikan kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya insya Allah mendapatkan syafaat usmah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang kelas 5, kalian buka buku paket halaman ya, buku paket akidah dan akhlak halaman 26 ya. Jadi di pelajaran 3 ini ada temanya adalah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, jadi kita bermohon kepada Allah supaya tidak bisa bertemu dengan kiamat atau menyaksikan hari kiamat. Ya, supaya kita mengetahui tentang hari kiamat, sehingga kita bisa mendapatkan merindukan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi beriman kepada hari kiamat atau hari akhir ini ya, kita harus tahu pengertiannya apa, pengertian hari kiamat itu apa. Kemudian nama-nama hari kiamat itu banyak. Kemudian tanda-tanda hari kiamat juga banyak. Kemudian kita pelajari juga hikmah beriman pada hari kiamat ya. Beriman pada hari kiamat. Jadi kita apakah hari akhir itu ya? Jadi kita harus tahu apa hari akhir itu. Ya. Kapan terjadinya hari akhir? Bagaimana tanda-tanda terjadinya hari akhir? Jadi hari akhir itu adalah disebutkan juga hari kiamat, yaitu hari dibangkitkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah mati. Ya, manusia yang telah meninggal dunia akan dihidupkan kembali pada hari itu. Tidak ada orang yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Jadi Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril, kapan hari kiamat ya Muhammad? Orang yang bertanya tidak orang yang ditanyakan tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi hari kiamat itu dikabarkan di dalam Al-Quran jatuhnya di hari Jumat. Cuman kita tidak tahu hari Jumat kapan ya. Tapi tahunnya kita tidak tahu. Tapi harinya sudah disebutkan di dalam Al-Quran, di hari Jumat dihancurkan langit dan bumi ini, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersiap-siap untuk selalu mengadakan amal soleh, bersiap-siap dengan amal soleh ya. Jadi pengertian hari kiamat ya. Jadi hari kiamat, hari akhir juga disebut dengan hari kiamat, yaitu hari dibangkitkannya semua makhluk Allah yang sudah mati. Jadi dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah dan umat-umatnya semuanya akan dibangkitkan oleh Allah semuanya pada hari kiamat. Ya. Jadi dibangkitkan, dihidupkan kembali. Ya. Tidak ada orang yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Kita yakin, harus yakin bahwa hari kiamat itu pasti ada. Kalau masih ragu berarti iman kita masih tidak benar. Iman kita masih dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita harus yakin seyakin-yakinnya
hakul yakin, ya, harusnya hakul yakin pada hari kiamat. Pasti Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Allah berfirman, ya, kita baca bersama-sama nak, ya supaya kita baca kemudian kita hafal dan kita tahu artinya tentang hari kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi artinya iza zulzilatil ardu zilzala, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ya, bumi ini digoncangkan oleh Allah dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Semua beban, benda-benda yang ada di bumi itu semua keluar. Semua muncul ke permukaan bumi, ya. Tidak ada satupun benda-benda yang tersimpan di kandungan bumi itu tidak keluar, semuanya keluar. Besi, apa yang ada di dalam perut bumi itu semua dikeluarkan oleh Allah, ya. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Kenapa bisa hari ini begini, goyang? Sampai goncang, luar biasa ada goncangnya. Sampai manusia itu mabuk dengan kegelisahan, mabuk dengan ketakutan, dengan jangan bagaimana nanti di hadapan Allah, ya kan? Dan pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, ya. Jadi sudah tibanya bumi itu akan mengeluarkan beban-bebannya, berita, ya. Kemudian karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Ya, jadi ini karena kenapa perintah Allah, bukan buminya sendiri yang maunya, tetapi perintah Allah. Kemudian pada hari, ya, itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Jadi manusia itu tumbuh hidup di atas kuburannya masing-masing. Kalau yang dulu dimakan sama ikan, maka nanti dia muncul di tempat yang dia meninggal dulu. Kalau misalnya dimakan sama macan, mungkin akan bangkit atau hidup dia di hutan belantara, ya kan? Atau dimakan ular juga sama. Semuanya akan hidup kembali karena untuk diminta pertanggungjawaban. Waktu di dunia dulu, pernah enggak kita melaksanakan sholat? Pernah enggak melaksanakan perintah yang diwajibkan oleh Allah? Sholat, ya, zakat, membaca 2 kalimat syahadat, kemudian menunaikan puasa, naik haji. Kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan terbebas dari dari pertanyaan-pertanyaan, ya, dari pertanyaan malaikat. Kemudian maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah. Zarah itu sebesar biji sawi, bahkan lebih kecil.
maka Allah akan membalasnya. Ya, jadi kebaikan apapun, dulu misalnya ada kucing yang lewat, kemudian kehausan kalian memberi, akan dibalas oleh Allah. Mungkin ada orang yang jatuh dari motor, kemudian kalian mengambil perban, kemudian kalian berikan kepada orang yang jatuh itu, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kebaikan yang kita ditulis oleh Allah nanti melalui malaikat. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Jadi kalau kalian dulu suka jahilin teman, nanti di akhirat juga akan dibalas oleh Allah dengan kejahatan. Maka kalian akan diberi siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sama teman, sama orang tua, sama orang yang lebih tua, sama guru, jangan pernah melawan. Karena apa? Semua itu akan ditulis oleh Allah melalui malaikat raqib atid. Di bulan hari ini jam segini ya, dia mencaci maki gurunya. Nah, itu ditulis oleh Allah. Oh, ini si fulan. Kemudian si fulan hari ini jam ini dia mengambil barang temannya, itu ditulis. Kemudian hari ini jam segini dia melawan orang tuanya, ditulis juga. Jangan sampai melawan orang tua. Kalau misalnya ada kemauan kita yang tidak sanggup kita kerjakan, kita berkata-kata kepada orang tua dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik, tidak boleh membentak-bentak orang tua kita, ya. Nah, apalagi sampai melempar orang tua kita dengan batu, itu akan menjadi anak yang durhaka, seperti maling kundang. Karena orang tuanya sudah tidak lagi sabar dengan kelakuan maling kundang, maka Allah balas maling kundang itu dengan balasan di dunia, yaitu menjadi batu. Ya, jangan sampai kalau jadi batu, naudzubillah, jadi nggak ada, udah tersiksa di dunia, apalagi di akhirat. Naudzubillah. Ya. Kemudian kejadian pada hari kiamat juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah. Ya, kita boleh baca ya. Dalam surat Al-Qari'ah, sekali lagi buka halaman 27 ya. Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farasil mabthuth wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي Narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Ya, jadi artinya boleh kita lihat hari kiamat. Wah, namanya aja sudah menyeramkan. Jadi apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Laron yang biasa kita lihat. Jadi manusia itu seperti kapas yang
diterbangkan oleh angin. Dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Serem. Seperti gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang berterbangan. Bagaimana? Ya. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, ya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Ya. Jadi Allah berikan kesenangan, Masya Allah. Sedangkan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya Allah kembalikan dia di tempat neraka jahanam. Naudzubillah. Jangan sampai kita, keluarga kita, ayah ibu kita, keluarga besar kita, guru-guru kita, ya, semua yang muslimin muslimat masuk ke dalam nerakanya Allah. Tidak ada enak neraka. Neraka itu akan melunturkan semua kulit yang ada di tubuh kita. Semua itu akan luntur semuanya, akan terkelupas semuanya. Itu baru siksaan yang baru kena apinya, apalagi belum lagi disiksa dengan benda-benda yang ada di neraka, ditusuk dengan besi panas, kemudian tubuh badannya disetrika dengan setrika neraka, naudzubillah. Kemudian perutnya keluar semuanya yang karena terkena benda-benda yang ada di dalam neraka, naudzubillah. Maka tempat kembali mereka adalah neraka hawiyah, neraka. Tahukah apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Coba kalian masak air, kemudian coba tes celup di dalam air yang panas itu. Kalian sakit apa tidak sakit? Nah, pasti kalian merasakan bagaimana panasnya air yang kalian masak tadi. Kalau memang tidak sakit, boleh menahan panasnya api neraka. Tapi kalau air yang kita masak baru coba kita celup saja udah panas, tapi jangan sampai melawan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anakku, ya, nama-nama hari akhir ini banyak, atau nama-nama hari kiamat ini banyak. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran nama-nama yang berbeda-beda. Ya, tadi Mister udah jelaskan hari akhir atau hari kiamat, ya kan? Nama untuk hari akhir itu atau lebih banyak menyebutkan Yaumul Qiyamah untuk menerangkan hari akhir. Jadi nama-nama sebutannya banyak. Yang pertama ada Yaumul Qiyamah, yaitu hari kebangkitan sesudah mati. Kemudian yang kedua ada Yaumul Akhir, hari akhir atau hari kemudian. Ada Yaumul Hisab, dihisab amal ibadah kita di dunia, perbuatan kita di dunia. Kemudian Yaumul Zalzalah, yaitu hari diguncangkan atau runtuhnya segala ada di langit dan di bumi. Kemudian ada Yaumul Hasyrah, yaitu hari penuh penyesalan. Jadi orang yang tidak pernah berbuat kebaikan di dunia ini sangat menyesal, dan dia nangis dengan mengeluarkan darah, ya, yang air matanya itu bukan lagi air mata biasa, tetapi mengeluarkan darah karena saking menyesal, ya. Kemudian ada Yaumul Ba'ats, ya, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur, ya. Jadi semua itu berada, nanti kita bisa lihat yang di kubur itu semua akan bangkit, ya. Kemudian ada Yaumuddin, ya, hari di mana diberi balasan yang setimpal. Ada Yaumul Haqqah, yaitu hari kebenaran dan pembuktian janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian ada Yaumul Waqi'ah, yaitu hari peristiwa dahsyat. Ya. Kalau kita bayangkan tsunami yang tidak ada seberapanya, tidak ada seujung kuku, begitu dahsyat, apalagi hari kiamat. Kita bermohon kepada Allah jangan sampai kita
panjang umurkan oleh Allah, orang tua kita dipanjang umurkan oleh Allah, diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melihat hari kiamat. Naudzubillah, itu sangat menyakitkan ya. Kemudian tanda-tanda hari kiamat itu apa? Ya, Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Jadi Allah tidak memberitahu kapan datangnya hari kiamat. Nah, misalnya sudah sebutkan tadi, hari kiamat itu hari Jumat jatuhnya, tapi tahun berapa kita nggak tahu, berapa Hijriah. Ini kita udah 1441 Hijriah. Jadi tanggal 20 hari Kamis sudah masuk 1 Muharram kita, tahun baru Islam. Jadi 1441 Hijriah ya. Nah, kita merasa senang dengan datangnya tahun baru, kita perbanyak amal soleh kita ya. Jadi namun Rasulullah juga nggak tahu kapan hari kiamat itu datang, kapan kiamat itu datang. Hari sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Jadi cuman Rasulullah memberi tanda-tandanya, memberitahu tanda-tanda hari kiamat ini menurut yang disampaikan oleh Uzaifah radhiyallahu anhu ya, melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dengan apa yang pernah didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah didengarkan oleh Huzaifah dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui kita dan sedang membicarakan tentang hari kiamat. Lalu Rasulullah bersabda, "Apa yang kalian bincangkan?" Kami menjawab, "Kami sedang memperbincangkan hari kiamat ya Rasul." Bersabda, "Kalian tidak akan menemui hari kiamat sampai kalian melihat 10 tandanya." Wah, 10 tandanya. Yang pertama apa? Keluarnya asap dari Yaman. Nanti ada asap yang keluar dari Yaman. Kemudian ada Dajjal. Dajjal itu ada yang digambarkan yang tingginya itu menurut para ulama, kalau dia berada di laut, itu air laut semata kakinya, maka bagaimana kita bayangkan besarnya ya. Nah, kemudian ada binatang melata, nanti di pas tanda-tanda mau hari kiamat. Kemudian keluarnya matahari dari sebelah barat, nggak ada lagi pintu taubat itu. Jadi matahari lagi bukan keluar dari timur dulu, tapi langsung dari barat. Naudzubillah, mudah-mudahan jangan. Turunnya Isa bin Maryam. Nah, Nabi Isa masih diberikan umur oleh Allah, insya Allah. Beliau tidak dibunuh oleh kaumnya, tetapi diangkat oleh Allah dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ya ke langit. Kemudian keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Ya, Ya'juj Ma'juj ini menurut keterangan yang Mr. gali dari para ustadz ya, dari kitab, bahwa dia ada di suatu tempat yang belahan bumi itu dijaga oleh seorang nabi Allah, yaitu Nabi Zulkarnain ya. Setiap bumi ini yang sudah tidak lagi sudah malas menyebut asma Allah atau tidak berzikir kepada Allah, maka tembok itu akan tembus ya. Jadi Ya'juj Ma'jujnya akan keluar dan merusak bumi ini. Naudzubillah. Dia paling kuat dia. Makanya jangan sampai kita malas untuk ke masjid ya. Dengan keadaan pandemi ini kita nggak mau lagi ke masjid ya, karena sudah terbiasa di rumah. Jangan. Jadi harus kita yang muda-muda ini ya, apalagi kelas 5 sholat di masjid dengan tertib, belajar azan ya, karena nanti kalau kita malas maka Ya'juj Ma'jujnya juga akan keluar dengan cepat. Alhamdulillah ya. Kemudian dan berkobarnya api di 3 tempat, yaitu di sebelah timur, timur, barat dan jazirah Arab, dan pamungkasnya adalah api yang mengiring mereka menuju ke tempat berkumpul. Ya, jadi di tempat di Jazirah Arab itu. Ya, nanti menurut hadis riwayat Ahmad. Ini penyampaian dari hadis, bukan Mister yang karang sendiri ya. Itu dari
Hadis dari diriwayatkan oleh Ahmad ya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tiba di hari kiamat sehingga seseorang berjalan di depan kubur ingin menjadi orang yang dikubur itu. Ya. Jadi tidak akan tiba hari kiamat sehingga seseorang yang berjalan di depan kubur ingin menjadi orang yang dikubur itu. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi selama masih ada orang yang menyebut berzikir kepada Allah, maka kiamat itu belum dilaksanakan oleh Allah. Kemudian Abu Hurairah juga berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan tiba hari kiamat sehingga keluar seorang dari kahtan menghalau orang-orang dari tongkatnya. Nah, nanti kita pahami hadis ini agak susah ya. Pokoknya intinya selama masih ada orang yang menyebut zikir kepada Allah, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka bumi itu belum dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah beriman pada hari akhir ya. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, yang pertama yang harus kita dalami adalah iman kepada Allah dan hari akhir, sebagaimana firman Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ya. Dan sebagian manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, itu orang-orang munafik gitu. Jadi orang-orang yang pura-pura dia beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Kita jangan begitu. Jadi kita yakin bahwa kita iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir pasti ada. Itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Sehingga kita tidak berbuat dosa seenaknya ya. Bisa sebutkan tadi, dosa kepada orang tua, kepada guru, dosa kepada bangsa ini, dosa kepada merusak bumi ini, itu adalah dosa-dosa yang akan diminta pertanggungjawaban nanti di yaumil kiamat ya. Kemudian yang pertama, hikmah beriman kepada hari kiamat itu yang pertama mendorong manusia untuk tekun beribadah ya. Ada ibadah yang khusus seperti ibadah sholat sehari 5 waktu. Yang tidak khusus, contoh ibadah berzikir kepada Allah ya, menyantuni anak yatim ya, ibadah yang tidak khusus. Kemudian menghormati orang tua, menghormati guru-guru kita ya. Kemudian berbuat kebaik kepada para tetangga, itu adalah ibadah yang tidak dikhususkan oleh Allah ya. Kalau ibadah 5 waktu, bayar zakat, kemudian naik haji dan berpuasa Ramadan, itu ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah. Tidak boleh kita ganti-ganti atau tidak boleh kita rubah-rubah. Nah, itu tidak. Nah, itu ya. Kemudian seperti rajin belajar ya, dan lain sebagainya. Kemudian hikmah yang kedua, dengan kita beriman kepada hari kiamat, mendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi setiap saat, setiap detik ingin berbuat baik selalu. Tidak ada keinginan untuk berbuat jahat. Jadi karena kita tahu setiap detik, setiap menit dicatat oleh malaikat malaikat apa? Masih tahu yang dulu Mister sebutkan, Raqib, Atid. Ya, itu yang 2 malaikat itu menulis di bulan jam sekian, hari sekian berbuat kebaikan terus. Nah, itulah kebaikan yang akan nanti mendapatkan ganjaran yang baik, yang enak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hikmahnya dengan percaya kepada hari akhir, kepada hari kiamat, mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan ya. Tidak suka mencaci orang, tidak suka mengambil hak yang lain, hak orang yang tidak kita yang bukan milik kita, maka orang itu adalah akan mendapatkan
kemenangan yang besar. Seperti nama Mister Fauzan Azim, kemenangan yang besar. Mudah-mudahan Mister juga menurut nama juga akan menjadi orang yang menang, ya, yang besar, mendapatkan kemenangan. Ya, Mister doakan juga kepada kalian, kepada ibunda kalian, ya, pada guru-guru kita semua. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil kiamah akan mendapatkan kemenangan yang besar. Sekian dari Mister, ya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, oh ya, ini tentang latihan, boleh kalian kerjakan, ya, latihan, ya, sebagai kegiatan kalian supaya kalian lebih aktif untuk ini. Jadi dari halaman dari halaman 30 sampai halaman 31 sampai halaman 32, ya, kerjakan. Nanti kalau misal sudah selesai, kita janjian kumpul kapan, kemudian nanti Mister nilai dan akan Mister masukkan ke dalam penilaian rapor, ya. Apabila ada kata-kata Mister yang kurang berkenan, Mister mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.